Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Fatah. Saya kelompok 2 dari mata kuliah e-commerce. Sebelum itu saya akan mempresentasikan tugas yang telah terlewatkan, yaitu tentang strategi perilaku bisnis elektronik e-commerce di masa pandemi COVID-19, yaitu tentang studi kasus pada perusahaan Tokopedia. Langsung saja, yaitu latar belakang studi kasus. Kami melihat bahwa di Indonesia adalah merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional, dan memiliki karakteristik yang menampakkan negara Indonesia dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan yang pesat. Sejalan dengan turunnya ekspor di beberapa negara, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara sejak awal 2020. Perubahan lingkungan karena pandemi yang kemudian menjadi salah satu masalah saat ini menimbulkan kekhawatiran berkepanjangan bagi pelaku bisnis. Jadi mengoptimalkan pemasaran untuk menciptakan penjualan efektif. Pemasaran yang mencoba memperhatikan bisnis mereka pada masa pandemi, mengalihkan penjualan dari metode langsung ke sistem penjualan online e-commerce. Penjualan dengan model e-commerce atau perdagangan elektronik merupakan keputusan terbaik bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis atau penjual baru banyak menjadi mitra Tokopedia sehingga menjadi lonjakan penjual di Tokopedia. Sehingga hal ini menjadi hal yang positif di e-commerce. Tokopedia di masa pandemi COVID-19, platform e-commerce ini mencatat peningkatan jumlah yang drastis di awal tahun 2020. Tahun lalu seller mencapai 6 juta, di tahun 2020 telah mencapai 7,8 juta. Dari hal tersebut, tentu pelaku e-commerce memiliki strategi masing-masing dalam memberikan terbaik kepada konsumennya dengan berbagai diskon dan voucher belanja sebagai strategi pesaing bisnis e-commerce yang berkembang saat ini, sehingga kami tertarik untuk melakukan riset dan studi kasus terhadap perkembangan atau marketplace ini di masa pandemi COVID-19. Pertama, pengertian e-commerce Tokopedia COVID-19. Yang kedua, tantangan pelaku bisnis Tokopedia menarik konsumen pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap e-commerce Tokopedia. Pengertian e-commerce Tokopedia dan COVID-19. E-commerce merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, informasi melalui jaringan internet e-commerce. Didefinisikan sebagai area terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia maya. Tidak dapat dipungkiri bahwa arena jual beli di dunia maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam suatu jaringan prasarana internet. Munculnya e-commerce tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, kasusnya internet, sosial media. Terus pengertian Tokopedia. Tokopedia adalah
perusahaan teknologi Indonesia memiliki misi mencapai pemerataan atau pemerataan ekonomi secara digital, memberdayakan juta penjual dan pengguna melalui marketplace dan produk digital. Vintage dan pembayaran logistik dan fulfillment serta mitra Tokopedia. Pendiri Tokopedia adalah William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Bermula pada masalah tidak meratanya ekonomi antara kota besar dan kota kecil serta sebagai negara kepulangan atau negara kepulauan yang menjadi tantangan paling utama, maka mereka berpikir untuk menghentikan permasalahan ini sehingga pada tanggal 17 Agustus 2009 mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Pengerian COVID-19. COVID-19 atau yang kita kenal sebagai coronavirus merupakan keluarga besar virus penyebab penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit serius lainnya seperti MERS, CoV di Timur Tengah dan SARS ini penularannya bersifat zoonosis atau melalui hewan ke manusia. Dan untuk penularan dari virus manusia ke manusia sangat terbatas. Selain itu, World Health Organization menjelaskan bahwa COVID-19 memiliki masa inkubasi atau jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit berkisar sekitar 1 sampai 14 hari. Adapun strategi pelaku bisnis e-commerce Tokopedia pada masa pandemi COVID-19. Pertama, pelaku bisnis menggunakan strategi memanfaatkan masalah menjadi peluang. Di masa pandemi, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker. Demikian, pelaku bisnis melihat peluang, yaitu menjual apa lagi yang dibutuhkan saat ini, yaitu di bidang kesehatan, masker dan kain medis, obat-obatan dan vitamin, perlengkapan anak bayi, produk kain, minyak angin dan lainnya, pasien, baju tidur, boxer dan lainnya, maupun kebutuhan rumah tangga, bahan tekstil, sarung tangan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Yang kedua, menawarkan diskon 5-80% dan gratis ongkir, menawarkan diskon 5-80% dan gratis ongkir. Yang ketiga, toko terpercaya dengan rating 4, 5 bintang dan pembayaran COD. Yang keempat, penampilan etalase yang menarik pengunjung dan pas respon. Yang terakhir, kelima yaitu kemudian variasi atau bentuk penjualan unik dan kreatif tentunya. Catatan pelaku bisnis e-commerce Tokopedia dalam menarik konsumen di masa pandemi COVID-19. Adapun temuan dari beberapa informan atau para konsumen yang memberikan pernyataan, ditemukan bahwa
tantangan bagi pelaku bisnis e-commerce Tokopedia dalam menarik pelanggan adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan harga yang cukup menarik bagi pelanggan antara sesama mitra bisnis. Perbedaan harga yang jauh berbeda dengan produk yang kualitas yang sama sangat menjadi tolak ukur pelanggan untuk belanja. Yang kedua, menampilkan dan menjual produk yang variatif dan unik agar konsumen menjadi pelanggan tertarik. Yang ketiga, mitra bisnis Tokopedia dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar produknya tetap eksis baik dalam melakukan live streaming maupun diskon, gratis ongkir, pembayaran COD, dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, yang ketiga, mitra bisnis Tokopedia dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar produknya tetap eksis baik dalam melakukan live streaming maupun diskon, gratis ongkir, pembayaran COD, dan lain-lainnya. Yang keempat, meski adanya e-commerce Tokopedia, toko konvensional juga masih memiliki eksistensi yang cukup tinggi bagi para konsumen yang tidak suka belanja online. Kelima, yaitu persaingan dari pelaku bisnis e-commerce juga salah satu tantangan pelaku bisnis Tokopedia. Keenam, mitra bisnis Tokopedia dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar produknya tetap eksis baik dalam melakukan live streaming maupun diskon gratis ongkir, pembayaran COD, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, pelaku konsumtif yang tidak terhindari meski hal ini diuntungkan bagi pelaku bisnis. Kedelapan, menjual produk pelaku bisnis harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Demikian dengan e-commerce di luar dari Tokopedia, untuk menjaga eksistensi, maka pelaku bisnis juga mampu bergabung dengan e-commerce lain guna menguasai pasar secara luas. Perspektif ekonomi Islam pada pelaku bisnis e-commerce Tokopedia. Perkembangan teknologi kini telah menyebabkan terjadinya perubahan kultur dan tuntutan hidup ala masyarakat. Kini telah melahirkan pola hubungan yang baru, diantaranya adalah dunia ekonomi dan bisnis. Salah satu media andalan konsumen dalam belanja adalah mulai e-commerce Tokopedia. Ditinjau dari teknis transaksinya, Tokopedia adalah media yang dianalogikan atau dikisahkan kepada jual beli assalam yang telah disyariatkan semenjak awal-awal Islam melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam berinteraksi pelaku adanya kesempatan memberikan hak khiyar atau memilih bagi si pembeli. Apakah tetap mengambil yang sunnah sampai ke tangannya tersebut, atau membatalkan transaksi atau seadanya barang tersebut tidak sesuai dengan ciri dan jenis sebagaimana yang tertuang dalam marketplace penjual. Adapun perspektif Islam lainnya terhadap e-commerce di Tokopedia ini sebagai berikut. Poin pertama, menjual sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya akad. Kedua, produk yang dibeli apabila tidak sesuai boleh melakukan pemulangan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pembayaran melalui kartu kredit atau debit yang bayar di tempat setelah barang sampai. Yang keempat, Tokopedia adalah e-commerce penyedia tempat belanja online, namun masih banyak mitra Tokopedia tidak membayar zakat atau pajak sebagainya yang telah
berjalan bagi pelaku bisnis offline atau secara konvensional. Kelima, kalangan yang menjadi mitra Tokopedia secara umum bukan hanya yang muslim, namun juga dari kalangan non-muslim, sehingga tidak semua menjalankan bisnis secara ekonomi Islam. Yang keenam, belanja online memudahkan konsumen di masa pandemi saat ini, sehingga alternatif belanja online adalah pilihan yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19. Hasil pembahasan studi kasus pada e-commerce Tokopedia dan kesimpulan, berdasarkan hasil tentang strategi pelaku bisnis elektronik e-commerce pada masa pandemi COVID-19, Tokopedia dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, strategi pelaku bisnis elektronik e-commerce Tokopedia dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan macam strategi yang mana para pelaku bisnis telah menguasai segmen pasar, yaitu mampu melihat peluang dan kebutuhan pasar yang dibutuhkan saat masa pandemi, seperti kebutuhan masker, obat-obatan, vitamin C, pakaian santai, baik pria dan wanita. Nah, kebutuhan tersier lainnya yang dijual di Tokopedia, adapun tawaran yang selalu di peminat para konsumen adalah gratis ongkir, pembayaran COD, cashback, dan sel-sel produk yang mereka jual. Yang kedua, tantangan pelaku bisnis elektronik e-commerce Tokopedia dalam menarik konsumen di masa pandemi COVID-19 yaitu persaingan antara para mitra Tokopedia yang menjual produk sama namun perbandingan harga yang berbeda. Harus mampu aktif dalam mengenalkan Tokopedia atau tokonya, karena hal ini sangat mempengaruhi rating pada toko. Semakin sering live akan mengajak para konsumen untuk berkunjung dan belanja. Toko konvensional juga memilih menjadi pesaing besar bagi para pelaku bisnis, sehingga para pelaku bisnis juga bukan hanya jual secara online, namun juga offline saat setelah memiliki toko sendiri. Yang ketiga, perspektif ekonomi Islam pada pelaku bisnis elektronik e-commerce Tokopedia adalah personal. Ijtihadi dalam konsep Islam, segala sesuatu yang bertentu interaksi secara manusia muamalah pada dasarnya dibolehkan sejauh tidak ada dalil yang menentukan keharamannya. Ditinjau dari teknis transaksi Tokopedia adalah media yang dianalogikan atau dikisahkan kepada jual beli assalam, sehingga dalam berinteraksi perlu adanya kesempatan memberikan hak khiyar atau memilih bagi si pembeli. Mungkin presentasi kali ini saya cukupkan. Apabila ada kata-katanya kurang lancar, mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.